Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub alaihi salam. Pada suatu malam, ia bermimpi bahwa ada 11 bintang, matahari, lalu bulan yang bersujud kepadanya. Ia merasa tersanjung akan mimpi tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf pun menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Ayahnya yang mendengar mimpi tersebut merasa senang. Itu pertanda bahwa suatu saat bahwa anaknya akan menjadi orang yang besar. Tapi ayahnya pun khawatir. Akhirnya ayahnya berkata, Nabi Yusuf, Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Karena ayah khawatir bahwa saudara-saudaramu nanti akan iri kepadamu. Ternyata tanpa mereka sadari, saudara Nabi Yusuf mendengarkan ceritanya dari balik pintu. Ia sangat iri sekali. Ia bahkan berkata, kenapa ayahnya itu sangat memilih kasihkan mereka? Kenapa ayahnya lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin? Padahal mereka, Yusuf dan mereka itu sama-sama anak ayahnya. Akhirnya mereka, saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk berunding. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Nabi Yusuf jauh-jauh agar tidak berada di dekat ayahnya. Karena barangkali jika tidak berada di dekat ayahnya, ayahnya akan melupakan Nabi Yusuf. Mereka pun memiliki keputusan untuk membuang Nabi Yusuf ke sebuah sumur di hutan agar Nabi Yusuf tidak kembali bertemu dengan ayah mereka. Akhirnya, keesokan harinya, mereka melancarkan rencana tersebut. Mereka meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf berburu ke hutan. Ayahnya yang awalnya tidak setuju, tapi karena terus-menerus didesak oleh kakak-kakaknya, akhirnya menyetujui. Akan tetapi, kakak-kakaknya harus menjaga Nabi Yusuf. Rencana pun berjalan. Kakak-kakaknya membuka baju Nabi Yusuf, kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam. Akhirnya Nabi Yusuf pun terjatuh ke dalam sumur tersebut. Kakak-kakaknya masih melihat Nabi Yusuf terjatuh. Sampai akhirnya Nabi Yusuf tidak terlihat sama sekali oleh kakaknya. Lalu ia pun pulang, saudaranya. Saudaranya menunjukkan bajunya Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah kepada ayahnya dan berkata bahwa anak ayah yang bernama Yusuf telah meninggal dimakan hewan buas. Ayahnya mendengar hal tersebut sedih. Ia berdoa kepada Allah. Nabi Yusuf pun berada di dalam sumur yang paling dalam. Kemudian ada kabilah-kabilah yang beristirahat di sana. Kabilah tersebut menemukan bahwa ada seorang anak di dalam sumur. Mereka memutuskan untuk membawanya ke Mesir dan menjualnya kepada seorang menteri. Menteri tersebut berniat membeli budak untuk menjadi asisten dari istrinya yang bernama Zulaiha. Karena istrinya tersebut merasa membutuhkan pertolongan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Nabi Yusuf bekerja dengan sangat rajin. Ia pun anak yang sabar. Hingga akhirnya Nabi Yusuf dicintai oleh menteri dan dicintai oleh istrinya Siti Zulaiha. Nabi Yusuf tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat tampan. Ia gagah perkasa dan bahkan ibunya Siti Zulaiha memiliki ketertarikan kepada Nabi Yusuf. Siti Zulaiha pun berniat untuk mengundang Nabi Yusuf dan menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang mendapatkan undangan dari Siti Zulaiha menerima undangan tersebut. Tapi ketika digoda, Nabi Yusuf berontak. Ia kabur. Sampai akhirnya baju Nabi Yusuf terobek akibat Siti Zulaiha yang menahan tidak boleh keluar. Ternyata kejadian tersebut dilihat oleh menteri. Akhirnya menteri tersebut marah. Siti Zulaiha menjelaskan bahwa itu bukan kesalahannya. Nabi Yusuflah yang menggodanya. Menteri sangat bingung. Akhirnya ia memanggil penasihatnya lalu bertanya. Penasihat tersebut menjawab,
Apabila kejadian tersebut, silahkan lihatlah bagian baju yang sobek. Apabila baju yang sobek adalah bagian depan, maka Yusuf memang menggoda istrimu. Namun apabila ia yang robek adalah bagian belakang, maka yang bersalah adalah istrimu, bukan Yusuf. Kemudian menteri pun melihat baju yang dipakai Yusuf, dan ternyata yang robek adalah bagian belakang, bukan bagian depan, teman-teman. Itu membuktikan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Suaminya pun memarahi Siti Zulaiha. Dan kejadian ini menjadi bahan pembicaraan seluruh wanita di desa. Mereka mengatakan bahwa Siti Zulaiha tidak setia. Siti Zulaiha sangat sedih. Akhirnya ia berencana membuat sebuah undangan yang dihadiri oleh seluruh wanita di desa, dengan rencana untuk memperlihatkan Nabi Yusuf kepada mereka. Akhirnya keesokan harinya acara pun berjalan. Setiap wanita dipersilakan duduk. Sudah disediakan kursi, sudah disediakan buah, dan sediakan pisau untuk mengupas buah tersebut. Ketika semua wanita sudah siap, akhirnya Siti Zulaiha memerintahkan Nabi Yusuf untuk menampakkan diri Nabi Yusuf. Dan ketika Nabi Yusuf menampakkan diri Nabi Yusuf, semua wanita yang ada terkejut. Nabi Yusuf sangat tampan. Mereka sampai terpana melihat ketampanan Nabi Yusuf. Akhirnya Siti Zulaiha berkata, "Inilah yang aku rasakan ketika melihat Nabi Yusuf. Kalian bahkan melihatnya sama sepertiku, tergoda. Sampai kalian tidak merasakan bahwa kalian bukan mengupas buah itu, tapi kalian mengupas tangan kalian sendiri." Semua orang yang berada di undangan tersebut merasa malu dan tersadar bahwa ternyata yang dia kupas adalah kulit mereka. Semua karena ketampanan Nabi Yusuf yang sangat tampan yang membuat mereka terpana. Karena kejadian tersebut, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Nabi Yusuf dipenjara dengan alasan agar Menteri Mazmir tidak malu, karena Nabi Yusuf menjadi perbincangan banyak orang dan menjaga kehormatan istrinya, Siti Zulaiha. Akhirnya Nabi Yusuf yang tidak bersalah pun terpaksa harus masuk ke dalam sel tahanan. Di dalam sel tahanan, Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang yang diduga membunuh raja. Orang itu bernama Namu. Namu adalah seorang pelayan kerajaan yang bertugas untuk melayani minum raja. Lalu ada juga Mazab. Mazab adalah pelayan raja yang bertugas menyiapkan makanan raja. Namun keduanya dituduh ingin membunuh raja dengan cara memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman raja. Nabi Yusuf mengajak keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, keduanya bermimpi. Namu bermimpi ia sedang memerah anggur, dan anggur perahannya tersebut akan dijadikan khamr. Lalu ia menceritakan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun menjawab, "Wah, Namu, bersabarlah. Sebentar lagi engkau akan lepas dari tuduhanmu. Engkau akan terbukti tidak bersalah." Lalu Namu yang mendengarnya pun senang. Kemudian Mazab pun sama. Ia bermimpi. Ia mengangkat sebuah roti di atas kepalanya. Kemudian roti tersebut dimakan burung. Lalu ia ceritakan pula mimpi itu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berkata bahwa engkau akan dijatuhkan hukuman karena dalam tuduhan tersebut engkau terbukti membunuh raja. Nanti hukumannya engkau akan disalib dan sampai mati hingga tubuhmu dimakan burung. Akhirnya ternyata beberapa saat kemudian mimpi itu benar, dan tafsiran mimpi Nabi Yusuf
menjadi kenyataan. Nabi Yusuf pernah berpesan kepada Nabu bahwa sampaikan bahwa aku bisa menafsirkan mimpi di sini. Akan tetapi Nabu lupa, mungkin terkena rayuan setan. Akhirnya ia melupakan pesan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf harus menerima kenyataan ia masih harus berada di dalam sel selama beberapa tahun lagi. Suatu hari, seorang penjaga yang menjaga sel tahanannya Nabi Yusuf menceritakan bahwa Raja Mesir sedang menghadapi sebuah mimpi yang sangat aneh. Bahkan karena mimpi tersebut, Raja mengundang para penafsir mimpi. Tapi tidak ada satupun penafsir mimpi yang dapat menafsirkan mimpi dari raja tersebut. Raja bermimpi bahwa ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian ia melihat 7 buah biji yang segar dengan 7 buah biji yang kering. Setelah menceritakan kepada para peramal, tidak ada satupun yang tahu mimpi tersebut berarti apa. Akhirnya Nabu datang ke raja. Ia menceritakan bahwa dahulu Nabi Yusuf selama di tahanan pernah menafsirkan mimpinya dan mimpi sahabat temannya, Mazhab. Dan ternyata mimpi tersebut benar. Dan akhirnya karena rasa penasarannya, Raja memerintahkan pelayannya untuk memanggil Nabi Yusuf ke istana untuk menafsirkan mimpi yang bahkan tidak bisa ditafsirkan oleh satu orang pun. Pelayan itu pun bertanya kepada Nabi Yusuf bahwa apakah ia bisa menafsirkan mimpi dari raja. Lalu Nabi Yusuf bertanya, apa mimpi tersebut? Kemudian pelayan pun menceritakan kembali mimpi yang diimpikan oleh raja. Nabi Yusuf pun menafsirkan bahwa negeri Mesir ini akan mengalami 7 tahun masa-masa yang subur dan 7 tahun masa-masa kemarau yang akan mengakibatkan kelaparan. Lalu sang pelayan bingung bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah saat masa subur, masyarakat harus rajin menanam dan menyimpan untuk kebutuhan nanti ketika kekurangan, sehingga saat terjadi kekeringan, kita tidak kelaparan. Hal itu disampaikan kepada pelayan. Karena Nabi Yusuf telah menafsirkan mimpinya raja, akhirnya raja mengizinkan kasus Nabi Yusuf diangkat kembali untuk mengetahui siapa yang bersalah. Dan ternyata dari kasus ini dibuktikan bahwa Siti Zulaikha yang bersalah. Nabi Yusuf akhirnya senang bisa membuktikan bahwa ia tidak berkhianat kepada majikannya yang dahulu. Ia pun senang karena kejahatan dapat ditegakkan, bahwa Allah sangat tidak menyukai tipu daya. Hal yang dilakukan oleh Siti Zulaikha adalah tipu daya. Hingga akhirnya Nabi Yusuf hidup dengan damai dan diangkat menjadi penasihat raja.